Cepetan. Dik, kene Dik. Kene. Bin, kita bin. Sing aku tokoh-tokoh dulu Pak kene. Kalian bikin pengakuan dulu. Jual beli pram juga jadi fotokopian, ngaku bersalah dulu sini. Itu ada hubungan ada keluarganya ngaku bersalah, nggak memberi royalti. Cok ini loh. Bin. Ngajari dulu perwakilan. Ini dulu. Jadi dia sekarang marga sama baca. Yang tahu nggak kamu? Ada dia. Ini Nusa Barat. Nusa Barat. Ya, sekali lagi yang di belakang boleh langsung join dan mengisi kursi yang masih kosong yang di depan. Silakan Mas Adit bisa ke depan, Mas Adit. Keluarga yang ada Mas. Nih. Kita akan mulai dalam 3 menit ke depan. Ini kak kuliah ini nggak boleh. Silakan. Chargermu mau pinjam? Apa sih? Tas, misal. Aku ini makan aja ini. Pas di belakang Bang. Iya. Tak sentem aja kok. Bisa kan? Baik, saya duduk di mana? Bisa kan? Di sini saja. Aku di pojok sana. Oke. Ini koordinatornya memang begini arahnya untuk duduk di mana saja. Itulah konsep yang sering di Pam. Oke, bisa kita mulai? Bisa. Silakan duduk. Silakan. Ya, oke. 1 menit lagi kita akan mulai. Silakan. Yang di belakang boleh bergabung dan mengisi kursi depan yang masih kosong. Kakak-kakak yang di sana, would you like to join? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam budaya. Jadi pada sore hari ini kita akan melangsungkan salah satu program yang ditunggu-tunggu dari banyak pembaca, banyak orang, khususnya mungkin masyarakat Blora, yaitu memorabilia Pramudia Anantatur. Tepuk tangan.
Dalam program ini kita akan mendengarkan bersama. Mungkin selama ini banyak sekali yang sudah tahu dan sudah membaca karya-karya Pram begitu. Bahkan mungkin generasi saya mengenal Pram dari karya-karyanya. Dan saya kira banyak juga yang mengalami apa yang saya rasakan, bahwa bagaimana Pram yang sebenarnya atau bagaimana Pram in person begitu. Jadi sore hari ini bersama keluarga dan sahabat dekat kita akan bersama-sama mendengarkan cerita-cerita yang beliau-beliau pernah ada dalam satu masa dengan Pram, dan juga peristiwa-peristiwa apa yang mungkin belum sempat kita dengar dan kita baca dalam karya-karya Pram. Baik, jadi dalam kegiatan ini kita akan mendengarkan dari yang pertama, yaitu Pak Chandra Gautama. Tepuk tangan untuk beliau. Beliau adalah editor senior penerbit Kepustakaan Populer Gramedia atau KBG, yang pada masa itu bertanggung jawab mendistribusikan karya Pram. Nah, ini yang mungkin ditunggu-tunggu banyak orang, bagaimana akhirnya karya-karya Pram ini bisa terdistribusi dan terbaca banyak orang. Jadi Pak Chandra, terima kasih. Ya, silakan. Selamat sore kawan-kawan semua. Sebenarnya persentuhan saya dengan Pak Pram itu dimulai ketika saya kuliah di UGM. Saya masuk UGM tahun 86, terus tahun 88 beberapa kawan saya ditangkap gara-gara menjual buku Pram. Bapak Isti Nugroho, Bapak Subono, terus kemudian Punagiko. Nah, saya dan beberapa rekan yang lain ikut terseret dalam peristiwa itu dan ikut diinterogasi waktu itu di kejaksaan di Jalan Sukomandi, kalau tidak salah ya. Dan harus mengikuti sidang, beberapa kali sidang di Jalan Kapas Yogyakarta. Jadi tahun 88 itu adalah periode di mana kawan-kawan aktivis, entah itu di Jogja, entah itu di ITB, entah itu di Bandung, entah itu di Jakarta, sudah mulai bergerak di bawah tekanan rezim Orde Baru lewat biasanya kelompok studi. Nah, untuk kemudian setelah dari UGM saya lulus, tidak dijebloskan ke penjara seperti kawan-kawan yang lain. Itu sebenarnya yang saya terus terang tertekan, waktu itu benar-benar tertekan. Kenapa? Karena kawan-kawan itu dijebloskan dengan tuduhan subversi. Jadi meskipun saya beberapa kali diinterogasi di kejaksaan, kata penasehat hukum saya dari LBH Jogja, saksi di kasus subversif itu bisa dibalik menjadi terdakwa. Nah, mungkin terus terang saya waktu itu tidak ada ketakutan. Ketakutan bukan di penjaranya ya sebenarnya. Ketakutan atas nanti ibu saya di Kediri bilang apa. Maka sebelum saya memenuhi panggilan kejaksaan waktu itu, saya pulang dulu ke Kediri. Nah, pulang di Kediri, ibu saya nangis. Tapi yang menguatkan itu bapak saya. Bapak saya bilang, ya nggak apa-apa di penjara, Soekarno aja muda juga di penjara.
Dan terus terang panggilan di kejaksaan itu yang membuat saya jadi perokok. Jadi saya untuk mau ke kejaksaan merokok. Itulah pertama kali saya merokok. Saya pada sampai awal-awal kuliah itu anti merokok saya. Jadi Pram yang telah menyebabkan saya pertama yang mengatakan bahwa Pak Pram adalah sastrawan yang layak Nobel. Setahu saya mungkin Pak Titik bisa mengoreksi ya. Dan itu dimuat di Kompas. Jadi Bapak Ibu bayangkan Kompas memuat review tentang Pram dan bilang bahwa Pram layak Nobel, layak meraih Nobel. Nah, dari situ kemudian sama keluarga Pram akhirnya akrab. Waktu itu Bu Maimunah masih segar lah, Pak Pram juga ya segar, tapi segarnya orang tua, Mbak Titi. Tapi sering bertemu beberapa kali di Multikarya, tapi lebih seringnya di Bojonggede, di rumah yang baru. Nah, tugas saya salah satu ke Bojonggede itu adalah membawa amplop yang berisi uang royalti milik Pak Pram. Nah, jadi Pak Pram itu tidak punya rekening, setahu saya. Rekening dalam Indonesia ya, rekening tidak punya rekening. Jadi tugas saya adalah mengekep amplop karena saya naik KRL dari Depok ke Bojonggede, saya kekep gini daripada uangnya hilang kan. Nah, yang menarik itu adalah Pak Pram itu kadang-kadang punya sense of humor, tapi kering kadang-kadang. Jadi kalau saya sudah pegang Pak Pram, ini tanda tangani royalti, terus dia bilang, ini loh ada gerincing. Kenapa gerincing? Karena di situ ada koin-koinnya juga, selain uang kertas ada gerincing-gerincingnya. Karena kami kan harus sesuai dengan tidak utuh, misalkan sekian juta pas itu enggak, kalau ada gerincing. Pram menurut saya adalah sebenarnya tidak, mungkin saya salah ya, tapi Pak Pram itu tidak sense of humor yang baik. Jadi kalau saya ke sana itu aja yang dibicarakan, yang dialog ke saya. Wih, Bung, sendiri? Iya Pak, kok berani? Ya, atau mungkin kepada kawan-kawan yang juga saja gitu. Kalau ada kawan yang tidak merokok, ayo Bu, merokok. Saya tidak merokok Pak. Waduh, situ tidak adil ya. Berarti sukanya di rokok ya. Jadi itu berulang-ulang. Nah, bagi saya Pram itu, saya lebih menghargai pikiran-pikiran Pram dan etos Pram itu lewat karya-karya dan sikap-sikap dia. Jadi etos kerja Pram yang terus menggerakkan saya. Pram adalah orang yang memuliakan diri. Pram. Ada dua hal yang saya tahu tentang Pram yang saya kenal, dan menjadi sikap intelektual yang saya pegang. Pak Pram, ketika tahun 65 Bapak ditangkap, lalu maju program begitu, ada perasaan kejut tidak? Ada perasaan takut tidak? Lalu Pak Pram bilang ke saya, Bung, saya ini seorang penulis. Seorang penulis itu bertanggung jawab atas buku yang dia lahirkan. Entah itu sajian, entah itu ujian. Bagi saya duanya sama-sama. Kejadian 65 bagi saya ya biasa-biasa bagi saya. Apalagi kan Pak Pram kan pernah mendekam sekian tahun ketika masa revolusi. Dia adalah berjuang dalam arti yang sebenarnya, angkat senjata. Dan di masa revolusi itu Pram pernah sampai bilang sama Tuhan, kalau saya meninggal, ya silakan meninggal. Tapi kalau engkau tidak membolehkan saya meninggal, kau akan kasih kehidupan sehingga saya bisa bergerak.
Nah, yang kedua, jadi apa dong? Ini kritik Anda terhadap situasi sekarang. Nah ini mungkin untuk cucu-cucu Pram, apalagi sekarang sudah berdiri Pramudia Foundation. Anak-anak sekarang itu generasi sekarang adalah generasi konsumtif, bukan generasi produktif. Kalau Indonesia begitu terus, saya tidak tahu apa yang terjadi di Indonesia. Jadi mudah-mudahan dengan Pram Foundation ini cucu-cucu bisa mewarisi etos kerja Pram, dan dia sangat konsisten. Apa yang diomongkan Pram itu yang disampaikan, dikerjakan. Saya kira itu saja Pak Bero, kenangan saya. Terima kasih Pak Chandra, tepuk tangan. Bukan Arjuna Samsar itu jauh lebih lama bergaul dengan Pak Pram. Nah, tapi saya kenal Pak Pram dari Pak Uwi Haijun. Saya nggak tahu kalian kenal sama dia apa enggak, tapi dia adalah sahabatnya Pram, dan juga mengenal Pram dari Hasta Mitra, penerbit yang juga baru